one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewi Natasha Sitorus. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan sebuah program dari permasalahan yang ada di sini. Jadi di sini kita diminta untuk mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, ini ada satu persoalan yang diberikan, yaitu Butet baru aja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Jadi sebagai langkah awal, simulatornya hanya akan menangani entitas mata kuliah. Di sini dibuat jadi course, terus itu mahasiswa, student, dan rencana studi atau enrollment. Nah, berikut ada rincian entitas dalam simulator. Ada sebuah course memiliki kuliah mata kuliah, yaitu kode, nama mata kuliah, kredit, dan juga nilai minimum. Aturan besaran nilai kredit adalah 0 sampai kredit itu di antara 0 sampai 8. Nah, kemudian seorang student memiliki NIM, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi, dan sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada satu semester di suatu nilai yang diperoleh mahasiswa di suatu tahun akademik atau academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student, academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan. Nah, terdapat 3 semester, yaitu ganjil, genap, dan juga semester pendek. Kemudian terdapat 8 nilai opsi nilai huruf atau grade, yaitu A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai belum dimasukkan, maka by default diset dengan none. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka, yaitu 4, 3,5, 3,0, 2,5, 2, 1,0, dan 0,0. Untuk nilai huruf T, dan ketika nilai huruf belum diberi nama, maka angkanya adalah 0,0. Nah, di sini juga ada 6 simulator yang diharapkan. Simulator yang diharapkan memiliki fitur-fitur, berarti di sini ada 6 fitur-fitur yang diharapkan. Kemudian ada solution design yang diberikan, yaitu sebuah entitas telah didefinisi pada berkas akademik.h. Entitas course, student, enrollment didefinisikan dalam bentuk structure, sementara opsi nilai grades dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada academic.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Jadi maksudnya ini pada academic.h atau header pada kepala yang akan nanti dijadikan library sudah diberikan di sini. Itulah yang ada academic.h. Kemudian di sini kita hanya bisa mengubah bagian yang academic.c. Selanjutnya format output itu ada di sini. Print course akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe atau garis lurus sebagai separator. Kemudian print student juga menampilkan NIM, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Keempat data ini ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe juga. Kemudian ada print enrollment yang akan menampilkan kode mata kuliah, NIM mahasiswa, tahun akademik, semester, dan performa yang diraih. Jadi performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai angka yang diperoleh. Performa ini ditulis dalam format 2 digit nilai presisi. Keempat data ini akan ditulis satu baris sama juga dengan yang sebelumnya, menggunakan simbol pipe sebagai separator. Kemudian untuk mengcompile, proses compile ini harus menyertakan program, yaitu gcc academic.c yang berisi implementasi dari spesifikasi dan mengcompile antara T07_00 atau T07_01 atau T07_02 atau T07_03. Nah, di sini case 0 yaitu yang T0700.00.c ini digunakan untuk contoh didemonstrasikan. Jadi keluaran yang dihasilkan dari T07_00 ini ada seperti ini.
Kemudian yang case 2 ini keluaran yang diharapkan dari T07_01.c ada seperti ini. Kemudian case 2 ini yaitu T07_02 keluaran yang diharapkan seperti ini juga. Kemudian case 3 yang terakhir yaitu T07_03.c keluaran yang diharapkan seperti ini. Nah, karena tadi sebelumnya kita hanya bisa mengotak-atik bagian yang academic.c, kita lanjut aja langsung ke kode-kode yang ada di academic.c. Nah, di academic.c ini aku memanggil library academic.h, di mana academic.h ini, library academic.h ini, inilah yang sudah dibuat sebelumnya, yang ada di header ini. Nah, selanjutnya selain library academic.h yang sudah kita buat, aku memanggil library studio.h, kemudian library stdlib.h, kemudian library string.h. Selanjutnya pada char pointer grade to text dengan parameter enum grade underscore t underscore grade ini, di sini fungsinya untuk mengubah nilai-nilai dari grade yang ada di academic.h, di mana bisa kita lihat di academic.h ini tadi sebelumnya sudah di deklarasi sebuah variabel yang bernama grade underscore t dengan tipe data enum, di mana tipe data enum ini secara tidak langsung menggambarkan tipe data yang memiliki tipe integer. Jadi di sini ada grade underscore non, grade underscore t, grade underscore i, grade underscore d, grade underscore c, grade underscore bc, grade underscore b, grade underscore ab, dan grade underscore a. Nah, artinya di sini ke 1, 2, 3, ke 9 variabel yang ada di dalam enum ini itu merupakan bagian integer. Jadi di academic.c ini kita akan mengubahnya menjadi string. Makanya di sini ada switch underscore grade, di mana case grade underscore a ini dikembalikan menjadi a, yang menandakan aku bilangnya tadi menjadi tipe data string itu yang pertama ada char, kemudian yang kedua ini ada returnnya. Jadi nilai returnnya ini kan karakter. Jadi setiap karakter yang kita return itu harus ditandai dengan petik 2. Nah, itu grade A di return jadi A, grade AB, AB, grade BB, grade BC, BC, grade CC, grade D, D, dan grade EE, dan grade T ini T, dan grade 0 ini default. Dimana tadi pada readme ada dikatakan bahwa untuk nilai huruf T dan ketika untuk nilai huruf T ini itu sebagai 0.0 atau non. Selanjutnya ada tipe data, selanjutnya ada variabel smash. Selanjutnya di academic sini ada fungsi yang namanya calculate underscore performance dengan tipe fungsinya adalah tipe kembalinya adalah float dengan parameternya grade underscore t underscore grade itu enum, kemudian underscore grade itu dengan tipe data enum grade underscore t, kemudian yang kedua ada underscore grade dengan tipe data uncancelled. Nah, di sini diberikan variabel baru yaitu value dengan tipe float, dan di sini switch yang sebelumnya di sini kan di switch dari dia integer itu ke ke string. Nah, di sini dia dari integer ke float, di mana a ini diganti menjadi 4,0, AB 3,5 dan seterusnya sesuai dengan apa yang sudah diberikan di readme tadi. Dan di sini akan direturnkan value dikali underscore credit. Artinya di sini jika diperhatikan di readme tadi tadi di readme ada sebelumnya diberitahukan bahwa nanti
untuk menghitung performance ini, yaitu nilai dari si grade-nya. Misalnya dia dapat predikat AB atau B, yaitu misalnya bila B3 dengan kredit atau SKS dari matkul ini adalah 2, jadi 3 kali 2 6, seperti itu. Kemudian ada fungsi yang ketiga namanya print underscore course dengan tipe data void, dan parameternya ada underscore course dengan tipe data struct course underscore t. Struct course underscore t ini sudah ada di academic.h tadi, yang ini. Sehingga artinya variabel tadi itu pasti sudah memiliki kode, nama, kemudian kredit, dan juga passing grade-nya. Selanjutnya di sini fungsi print course ini untuk menampilkan kode dari course, kemudian nama dari course atau nama dari matkul, kemudian kredit dari matkul, dan juga passing grade dari matkul ini. Di sini dipanggil lagi satu fungsi yang bernama grade to text, di mana grade to text itu adalah yang ini tadi. Sehingga nanti dia kayak misalnya nilainya A, B atau apa, kita lihat nanti di outputnya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi keempat, yaitu dengan nama fungsinya print underscore student, tipe data kembalinya adalah void dengan parameternya underscore student, tipe datanya struct student underscore t. Nah, di sini untuk menampilkan ID dari murid, kemudian nama dari murid, kemudian tahun dari murid ini, dan juga studi program dari si murid. Nah, kemudian ada fungsi ke 1, 2, 3. Ada fungsi kelima, yaitu nama fungsinya print underscore enrollment dengan tipe data kembali adalah void. Parameternya ada underscore enrollment dengan tipe data struct enrollment underscore t. Nah, di sini di deklarasi salah satu variabel baru bernama performance itu dengan tipe datanya float. Di sini di assignment juga langsung bahwa performance ini dipanggil dari calculate performance. Ini yang tadi, fungsi yang calculate performance dengan argumennya itu grade dari enrollment dan juga course creditnya atau SKS-nya. Jadi perhitungannya itu nanti seperti ini. Seperti yang ini tadi, value dikali nilai dari kredit. Artinya berapapun nanti grade yang dirapatnya itu dikali dengan SKS yang dari matkul yang diambilnya. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan kode dari matkulnya, kemudian ID dari si studentnya, dan juga grade to text ini enrollment grade-nya, artinya atau artinya seperti nilai yang akan didapatkan si student itu, misalnya A, B, atau apapun itu. Kemudian performance ini itulah yang tadi, nilai dari kredit itu dikali dengan nilai angka si capaiannya, si A, B atau C. Kemudian fungsi selanjutnya ada fungsi bernama dengan create. Ada create course, itu nama fungsinya dengan tipe data struct course underscore t. Nah, di sini ada parameternya underscore kode, pointernya dengan tipe data char, pointer underscore name dengan tipe data char, kemudian underscore credit dengan tipe data answer sort, dan juga tipe parameter passing grade dengan tipe data enum grade underscore t. Nah, di sini dibuat satu variabel bernama CRS, kemudian tipe datanya adalah struct course underscore t. Nah, struct course underscore t itu dari yang academic.h tadi yang di sini diambil. Nah, di sini dimasukkanlah kode dari yang diambilnya di atas ini, dimasukkan ke kode yang ada di struct course-nya tadi. Kemudian namanya juga dimasukkan ke nama, kredit dimasukkan ke kredit, begitu juga dan passing grade dimasukkan ke passing grade. Dan dikembalikanlah nilai dari course atau nilai dari semua yang sudah dimasukkan ini. Kemudian ada nama fungsi lain, yaitu fungsi lain ini bernama create student, di mana create student ini bertipe data struct student underscore t, di mana struct student underscore t itu memiliki ID, nama, year, dan juga studi program. Nah, jadi yang keempat variabel ini pasti sudah ada di std ini. Di sini kita hanya memasukkan nilai-nilai yang sudah dikirim argumen
jadi atau nilai yang ada di parameter ini ke dalam yang ada di dalam struknya tadi, kayak ID dimasukkan ke ID, nama dimasukkan ke nama, tahun dimasukkan ke tahun, dan juga studi program dimasukkan ke studi program. Sehingga nanti kembalian dari fungsi ini adalah std atau semua keempat variabel yang ada di dalam struk ini. Kemudian ada fungsi selanjutnya itu adalah fungsi create enrollment, di mana fungsi create enrollment ini bertipe data struct enrollment underscore t. Nah, parameternya ada course dengan tipe data struct course, student dengan tipe data struct student, dan year dengan tipe data char, dan semester dengan tipe data enum semester underscore t. Di sini di deklarasi satu variabel baru bernama emt dengan tipe data struct enrollment underscore t. Nah, kemudian di sini fungsinya itu untuk memasukkan nilai-nilai yang diterima parameter dari argumen itu. Misalnya di sini underscore course ini dimasukkan ke emt course, kemudian student juga dimasukkan ke emt student, dan juga yang untuk strcop ini strcop ini kan mencek string yang diberikan. Nah, jika year itu sesuai dengan tipe data mt year ini, maka semester juga akan dimasukkan ke semester, dan grade non ini akan dimasukkan ke grade. Kembalikan nilai dari emt. Kemudian di sini kita akan mencoba merun dari program yang sudah dibuat, yaitu dengan cara gcc academic.c. kemudian misalnya aku mau merun yang T07 underscore 00. Nah, di sini bisa kita lihat di readme-nya bahwa case 0 sudah terpenuhi, di mana dikeluarkan 10S1002 procedural programming 2 dan D. Ini artinya kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya, dan juga grade yang didapat si user. Kemudian kita coba ke yang run T07 underscore 01. Nah, di sini sudah sesuai dengan case 1, di mana dikeluarkan 12S22999, kemudian Wirosableng, terus itu 2022, dan Information System. Jadi di sini itu yang tadi diminta, yaitu NIM dari mahasiswa, nama mahasiswa, kemudian angkatan mahasiswa, dan juga mata kuliah yang diambil si mahasiswa tersebut. Kemudian kita jalankan case 2. Nah, di case 2 ini sudah terpenuhi juga, di mana keluaran yang diharapkan sudah ada, yaitu ID dari si mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan grade yang didapat, kemudian NIM mahasiswa, nama mahasiswa, angkatannya, dan jurusannya. Kemudian di sini ada kode mata kuliah dengan NIM yang diambil, dan juga nilainya sudah sesuai juga semuanya, grade-nya. Kemudian yang terakhir kita coba ke yang terakhir itu case 3, yaitu T07 underscore 03. Nah, di sini yang case 3 juga sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan output yang diharapkan dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ketujuh. Jadi ini aja penjelasan dari program yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.